Anda kembali di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Mahkamah Konstitusi membatalkan kewenangan Kementerian Dalam Negeri untuk mencabut peraturan daerah. Dan atas putusan tersebut, mau tidak mau, Mahkamah Konstitusi harus siap jika nantinya Kemendagri mengajukan uji materi terhadap perda-perda yang dinilai bermasalah dan tidak lagi bisa langsung dicabut oleh Kementerian Dalam Negeri. Kita akan bahas lebih jauh mengenai masalah ini. Di studio sudah hadir Profesor Juanda, pakar hukum tata negara, dan juga tersambung melalui telepon adalah Pak Widodo Sigit Pujianto, Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat pagi Pak Sigit yang tersambung melalui telepon. Selamat pagi Mas Timothy. Pagi Pak Sigit, saya mau tahu Pak Sigit, dampaknya sejauh ini seperti apa bagi Kementerian Dalam Negeri? Bagaimana nanti akan memantau terus mengenai perda-perda ini? Apa yang berubah nanti dengan diketok palunya oleh MK ini? Ya, pertama begini, kita Kementerian Dalam Negeri pasti mematuhi putusan dari MK itu. Satu itu yang kedua, memang saya pertama akan saya perkuat evaluasi saya. Jadi begini, perda itu sebelum diketok itu perlu dilihat dan dievaluasi dan akan saya cermati belum. Mulai dari Propemda, program penyusunan perda itu sendiri, saya akan saya perkuat di situ. Itu memang usaha-usaha saya. Namun demikian, saya juga masih begini. Saya nampaknya ini juga masih banyak perda-perda yang bermasalah, terutama terkait bidang ekonomi. Misalkan artinya bidang ekonomi itu perda-perda yang menghambat. Nah, kita sudah cabut, kita sudah nggak boleh di undang-undang sesuai Undang-Undang 28 2009 tentang pajak dan institusi daerah. Teman-teman daerah itu masih banyak yang mengenakan di luar aturan yang itu gitu lah. Permasalahannya kan begini, yang dikhawatirkan itu, yang saya khawatir, ditemukan orang komplain ke Kemendagri lah. Kemendagri kan saya mintakan ke Mahkamah Agung. Kan demikian. Begitu kita minta ke Mahkamah Agung, kita nggak tahu limit waktunya itu, kita belum tahu. Mau selesai sehari, mau selesai seminggu, mau selesai sebulan, setahun, dan berapa. Ini untuk satu gugatan saja bahkan begitu Pak ya. Sedangkan bisa jadi seperti yang sudah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, sampai 3.000 lebih perda itu dicabut tanpa harus melalui MA gitu. Iya, betul. Itu aja masih ada masih ada yang masih perda-perda yang masih bermasalah. Lah ini kalau tidak ada kepastian waktunya, misalkan kita kirim ke Mahkamah Agung, kan yang dirugikan masyarakat luas sekali. Artinya begini, begitu investor komplain bahwa ini perdanya bermasalah, kok nggak segera dicabut, kirim Depdagri, kirim ke lembaga yang berwenang itu tadi, ternyata nggak segera diputus. Nah, investornya pasti dia balik kanan. Dia nggak mau datang ke situ. Itu yang kita khawatirkan. Gitu. Pak Sigit, saya ke Prof. Juanda dulu. Prof, ini sebenarnya untuk kewenangan ini, itu memang eksekutif review kah dalam hal ini? Memang ya sudah Presiden dan jajarannya yang bisa langsung mencabut perda tersebut, atau sebenarnya ini sudah ranah hukum sehingga memang mau tidak mau harus melalui ya Mahkamah Agung gitu. Ya, terima kasih. Saya ingin mencoba menyegarkan pemikiran kita semua bahwa kita ini adalah menganut azas konstitusionalisme. Nah, artinya kalau kita menganut kepada azas konstitusionalisme, kita lihat dulu dan kita baca, kita maknai di dalam pasal 24A Undang-Undang Dasar 45 itu. Di sana memang jelas dikatakan bahwa Mahkamah Agung itu salah satunya adalah melakukan pengujian terhadap peraturan perundangan di bawah undang-undang. Nah, dengan demikian berarti sebenarnya adalah kalau kita melihat dari rumusan itu, berarti rumusan yang selama ini dalam arti di dalam undang-undang pemerintahan daerah yang sudah bertahun-tahun sebenarnya memang ada kesalahan dan ada hal yang tidak sesuai dengan rumusan konstitusi. Nah, oleh karena itu pada bulan April yang lalu Mahkamah Konstitusi telah memutuskan tetapi tidak bulat, tidak penuh, sehingga pada kemarin MK memutuskan kembali khusus menyangkut persoalan
kewenangan Mendagri terhadap perda-perda provinsi pasal 1. Nah, kemarin itu tidak menyangkut pasal 251 ayat 1. Oke. Nah, yang April itu 251 ayat 2, 3 dan seterusnya 8 itu. Nah, oleh karena itu saya kira dalam kerangka tertib hukum di Republik ini, dalam rangka kita membangun hukum nasional yang memang berkeadilan, saya kira ini tidak perlu kita alergi menghadapi putusan ini. Inilah saya kira POM yang benar dalam kerangka kita membangun prinsip hukum dan prinsip demokrasi. Namun benar kata Pak Sigit tadi, bagaimana solusinya dengan keputusan ini? Maka saya setuju kalau memang ini adalah tantangan bagi pemerintah Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pembenahan internal sumber daya bidang peraturan perundangan diperkuat dalam kerangka melakukan preventive controlling. Jadi pengawasan secara preventif. Jadi sebelum perda itu disahkan, maka disitulah peran Kementerian Dalam Negeri saya kira, atau dalam konteks ini adalah di tingkat kabupaten itu adalah peran dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk melakukan pengkajian sebelum diundangkan. Begitu, Nah, diundangkan perda saya kira tidak perlu kita alergi. Nah, kalau memang itu adalah peraturan atau perda yang baru, Pak Sigit, setahu saya bahwa kalau memang itu peraturan yang baru, Anda pun memiliki 60 hari begitu, kalau memang itu mau disetujui atau tidak sebelum itu diundangkan. Tapi yang Anda khawatirkan di sini apakah perundangan yang barukah, perda yang barukah, atau seperti Anda bilang tadi bahwa peraturan yang sudah existing pun itu masih banyak yang dianggap melanggar? Ya, ini dua-duanya. Satu, terhadap perda-perda yang sekarang ini existing jalan ini sebenarnya sudah banyak tadi teman-teman saya atau pihak luar, pihak ketiga itu melaporkan ada beberapa perda misalkan yang tidak ramah HAM misalkan, yang dibilangnya intoleran, apalagi yang kaitannya dengan ekonomi itu tadi satu. Kemudian yang kedua, itu juga permasalahan tersendiri, nomor satu itu. Nomor dua, terkait dengan rancangan. Saya juga demikian, saya pasti harus memaksimalkan ini. Pak tahu semaksimalnya saya kepada teman-teman saya, kepada teman-teman di provinsi itu untuk mengajari atau mengawasi tadi terhadap teman-teman saya yang di kabupaten kota dalam rangka untuk pengawasan itu tadi. Perencanaan penyusunan perda itu harus saya lihat, saya cek benar-benar jangan sampai nanti menimbulkan. Karena kalau sampai sudah jadi perda ternyata bermasalah, keyakinan saya itu masih pasti lama di lembaga yang berhak memutus di Mahkamah Agung itu. Melalui jalur hukum. Kalau lama kan ya belum ada kepastian mau sehari, mau sebulan, mau berapa bulan, mau berapa tahun. Nah di situ itu kerja keras di Kementerian Dalam Negeri di situ. Saya harus merumuskan, bikin SOP yang jelas untuk seluruhnya. Coba bayangin kabupaten kota seluruh Indonesia kan ada 500-an lebih. Kalau setahun aja dia memproduksi 15 perda kan gitu. Berapa gimana cara saya menghandle kontrol kendalinya itu. Nah itu yang saya harus betul-betul Kementerian Dalam Negeri harus ekstra ini. Keras ini terkait dengan ini. Pak Sigit, apakah kalau seperti yang Anda katakan tadi bahwa yang existing pun yang sudah berjalan sekarang, perda yang sudah dijalankan sekarang, sejumlah perda ini masih dianggap bermasalah dan menghambat. Apakah keputusan ini juga akan menghalangi pemerintah pusat dalam mencapai target-targetnya di daerah-daerah? Karena kita tahu 3.000-an lebih perda yang dicabut itu adalah untuk memperlancar investasi di daerah tersebut. Dan ini adalah merupakan salah satu target dari pemerintah pusat. Akan terhambatkah ini? Loh ya pasti, kita kan kita pasti, tapi tetap akan saya lakukan. Apa yang saya lakukan, saya evaluasi kalau ada perda yang bermasalah, tetap akan saya kirimkan ke Mahkamah Agung. Lah, kekhawatiran saya kalau tidak ada kepastian waktunya, selesai tidak ada kepastian itu, ya pasti dirugikan masyarakat. Yang ujung-ujungnya pemerintah pusat yang akan menanggung, akan rugi gitu. Ruginya di situ tadi, kalau perda tetap nggak akan segera dibatalkan, banyak komplain, kalau itu ekonomi ya investornya marah kan gitu ta. Kalau itu terkait dengan yang lainnya nggak ada kepastian, dianggap pemerintah nggak responsif kan demikian. Kita yang menanggung.
Ya. Baik, Mas Sigit, Prof, ini kan kita mengikuti seperti kata Anda tadi bahwa memang hukumnya sudah mengatakan demikian sehingga semua harus mematuhinya begitu. Tapi di sisi lain juga dalam menjalankan itu ada harga yang harus dibayar. Seperti itu tadi, ada target-target yang mungkin jadi tidak tercapai, ada kemudahan-kemudahan yang akhirnya tidak bisa diberikan karena ada perda-perda yang masih menghalangi. Lalu solusinya apa kalau kita ingin tetap pada jalur hukum tapi kita ingin menghilangkan barrier-barrier yang masih ada ini? Ya, saya kira memang jalan keluar sebagai pemikiran apa yang dikemukakan oleh Pak Sigit tadi adalah mengkhawatirkan tentang persoalan waktu yang begitu tidak pasti. Saya kira inilah saya melihat perlu adanya koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri dengan Mahkamah Agung dalam rangka memformulasi sehingga ada efisiensi waktu di sini, nanti ada kepastian waktu sehingga di sini terbentuknya regulasi baru bahwa dengan kondisi seperti ini maka dengan adanya nanti regulasi baru bahwa minimal misalnya katakanlah judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Agung misalnya 15 hari misalnya harus tuntas misalnya. Saya kira ini bisa sebagai solusi jalan keluar apa yang dikhawatirkan oleh Pak Sigit tadi. Kemudian saya kira yang kedua lagi adalah perlu memang pembenahan di tingkat regulasi, perbaikan atau perubahan dari beberapa pasal di dalam Undang-Undang 23 2014 dengan adanya keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi ini. Saya kira ini adalah perlu disesuaikan banyak hal saya kira. Jadi ini mencabut kewenangan Mendagri untuk mencabut perda, tapi bukan berarti perda tidak bisa dibatalkan. Bukan itu yang dilanggar di sini ya. Bukan perda itu dicabut, bukan itu yang menjadi masalah, tapi siapa yang mencabutnya dan jalurnya bagaimana. Itu sebenarnya masalahnya begitu. Ya, saya kira itu juga yang jelas di sini memang ada satu pembenahan atau membuat bahwa jalur dari pembatalan itu adalah tidak di wilayah eksekutif authority. Selama ini memang sebenarnya saya sudah lama mengkritik ada hal yang memang perlu dibenahi dalam kerangka pembatalan perda. Alhamdulillah MK sudah memutuskan sebagaimana yang pernah saya pikirkan bahwa sebenarnya jalur yang memang untuk membatalkan peraturan perundangan di bawah undang-undang memang ke Mahkamah Agung. Tidak di eksekutif. Tinggal masalahnya karena ini baru jadi memang membuat sepertinya kita termasuk Kementerian Dalam Negeri tidak siap. Saya kira ini tantangan bagi Kementerian Dalam Negeri saya kira. Pak Sigit, ini berarti kalau sederhana ya berarti jalurnya memang selama ini kurang tepat yaitu melalui jalur eksekutif. Nah sehingga kalau memang harus melalui jalur hukum tadi, bisakah dilakukan hal apa yang dikatakan Profesor Juanda tadi yaitu sebuah mungkin aturan atau kesepakatan antara Kementerian Dalam Negeri dengan Mahkamah Agung begitu. Bagaimana penanganan dari laporan-laporan dan kasus-kasus ini mungkin waktunya bisa diatur, penanganannya khusus bisa diatur sehingga lebih cepat. Ya begini, kalau kita bandingkan dengan di undang-undang pilkada, itu kan gitu diatur begitu ya bagus. Artinya sengketa pilkada itu ada ngelimit waktu, batasan waktu. Ini yang jadi masalah adalah tidak ada batasan itu di Undang-Undang 23. Itu yang Bisa pertama dibuat, kan ya. begitu. Iya kan begitu. Pengalaman kemarin yang kedua pengalaman berapa tahun yang lalu itu tahun 2012-2011 kita ajukan ke sana pada waktu rezim 32 2004 itu kita sampaikan. Itu hanya yang keluar dari sekian banyak itu 2 setahun itu hanya dikeluarin 2 diputus 2. Kira-kira begitu. Berarti- Nah ini yang kekhawatiran itu bukan karena tidak ada alasan, tidak ada landasannya ada. Kita sudah pernah lakukan itu. Nah, harapan saya mudah-mudahan ini harapan boleh aja kepada Mahkamah Agung kita kirimkan ke sana ya. Nanti terserah otoritasnya di sana. Harapan saya ya tetap pengen cepat supaya kita memberi pelayanan kepada masyarakat ini bisa firm gitu loh. Oke, Jadi jadi ada kepastian. kalau ada aturan seperti yang Anda katakan tadi, sengketa pilkada harus diselesaikan dalam kurun waktu tertentu, ini akan sangat membantu ya? Ini kasusnya harapan saya undang-undang nanti 23 direvisi itu ada limit waktu kirimkan ke Mahkamah Agung sekian hari ya itu bagus itu ada kepastian sehingga semua orang bisa baca. Oh gini begini sekarang kan begitu Pak. Di tempat kita ini layanan juga begitu. Apapun layanan ada target waktunya sekian hari
itu ada. Berarti kalau Itu yang harusnya ingin dibuat peraturan itu berarti bolanya ada di mana dong, Pak? bolanya ada di Mahkamah Agung, Ya, bukan di di tempat Mahkamah saya, Agung bukan di berarti. RIA. Itu urusan Lihat sana. dulu. Kalau itu menyangkut persoalan revisi Undang-Undang 23 nanti kan itu kan bisa saja itu di samping memang ada putusan MK, ada konsekuensi dari putusan ini misalnya apa yang saya katakan tadi termasuk meregulasi tentang waktu di Mahkamah Agung itu sendiri, maka di sana sebenarnya dibuat juga nggak apa-apa secara internal undang-undang pemerintahan daerah diusulkan oleh Kementerian Dalam Negeri ke DPR misalnya ya dalam rangka menyesuaikan putusan-putusan tadi, tetapi harus juga disambut oleh Mahkamah Agung bahwa ini juga batas waktu berapa misalnya. Nah inilah perlu ada komunikasi, koordinasi di samping memang ada regulasi setingkat undang-undang, kemudian ada peraturan kerjasama, misalnya pelaksanaan dari undang-undang dan PP dan seterusnya. Nah kemudian juga saya ingatkan juga bahwa dalam kerangka menjalankan apa yang dikhawatirkan tadi adalah Mahkamah Agung saya pikir perlu dengan putusan ini membuat sebuah komisi khusus tentang persoalan judicial review tentang peraturan daerah atau peraturan-peraturan di bawah. Walaupun memang sekarang ada komisi kamar yang tapi saya kira perlu diperkuat dan kamar khusus misalnya. Gelombangnya bisa lebih besar begitu ya pelaporan kalau kasusnya. yang tadi saya sepakat dengan Pak Sigit, 3.000 mungkin 4.000-an. Iya. Nah kalau ini bermasalah yang rugi tentu rakyat. Nah jadi dalam konteks kepentingan rakyat dan negara ini saya kira tidak perlu rugi, tetapi antisipasi dalam konteks prinsip negara hukum juga jangan dilanggar. Oke, baik. Terima kasih Prof. Juanda. Pak Sigit, terima kasih banyak sudah bergabung sama kami di Sapa Indonesia Pagi.